Nah, ini Bapak Ibu sudah kelihatan. Sudah kelihatan belum? Sudah Pak Ihsan? Masih yang sama atau yang berbeda? Sama. Masih yang sama ya? Oke, sebentar ya. Yang sama Pak Ihsan. Kalau ini sama? Beda. Sudah beda ya? Beda-beda. Oke, baik. Nah, ini yang mau saya sampaikan. Bapak Ibu, ini misalkan contoh tadi yang sudah kita bahas ya. Durasi yang dilaksanakan oleh komunitas belajar itu misalkan hanya 1 jam. Itu nggak bisa Bapak Ibu pakai. Karena saya lihat di webinar yang ada di PMM itu ada komunitas yang menurut saya masih belajar, yang dilaksanakan di situ ada beberapa yang saya temukan dilaksanakan pukul 19.30 sampai 20.30, itu hanya 1 jam begitu. Itu tidak bisa dipakai, tidak bisa digunakan ya. Kemudian yang sertifikat yang dilaksanakan oleh lembaga ini satu kegiatan, tidak terhitung jam, bisa saja 1 hari, bisa saja setengah hari, dia satu kegiatan untuk Pak Poin. Selanjutnya ada meningkatkan peran sebagai peserta coaching ya di pengembangan kompetensi guru, kepala sekolah dan pengawas. Nah, di sini kegiatannya Oke, sebentar saya terhalang dengan monitor saya sendiri. Kegiatan monitoring atau coaching ini bersertifikat sebagai peserta coachingnya ya. Ini yang bisa kita lihat 1 sampai 8 kali kegiatan bisa kita pilih. Kita sebagai peserta di sini. Selanjutnya sebagai penelaahan tadi ada bentuk laporan, ini harus sudah dapat SK yang poin ini, baik itu sebagai penelaah, sebagai penelaah aksi nyata, penelaah cerita praktik baik ataupun penelaah perangkat ajar. Ini sama sifatnya, artinya sudah ada SK dari pihak kementerian. Izin Pak Ihsan, tolong di zoom Pak Ihsan. Kita zoom ya. Oke. Bagaimana, sudah bisa dilihat? Masih kecil nggak, Pak? Sudah nampak, Pak. Sudah nampak ya. Nah, di sini juga kemudian yang ke-8 meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai peserta pelatihan, ini yang ada di PMM ya. Yang ada di PMM ini nanti dibuktikan dengan sertifikat aksi nyatanya yang Pak ada di Ihsan PMM. di zoom yang nggak semuanya, setengah-setengah aja biar kelihatan lebih besar. Oke, saya coba. Jangan semuanya dinampakkan sekaligus, diambil bagian yang ingin diterangkan saja. Oke, begini ya. Sudah kelihatan Bapak Ibu? Besar sedikit lagi Pak Ihsan. Oke, kita coba ya. Nanti kita scroll saja. Nah, ini kemudian ini yang untuk PMM. Ini kayaknya selesai aksi nyata nanti keluar sertifikat dan Bapak Ibu bisa menguploadnya. Yang terpentingnya di sininya, yang di poin 9 ini meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai partisipan observasi praktik pembelajaran ini yang dilakukan dengan rekan sejawat. Yang ini Bapak Ibu, harapannya ini di sini ada kepala sekolah, boleh di chat, adakah kepala sekolah yang hadir? Oke. Sambil kita ada yang sambil mengetik di kolom chat. Nah, di sini kami harapkan ini kepada kepala sekolah yang hadir pada malam hari ini, kalau bisa Bapak Ibu kepala sekolah ini perlu ditekankan seharusnya semua guru melakukan. Tujuannya untuk apa? Supaya kita bisa saling merefleksikan bagaimana sih pembelajaran saya di kelas. Karena selama ini ketika kita tidak melakukan refleksi diri, tidak dilihat oleh orang, seakan-akan kita sudah bagus dalam mengajar. Kita sadari memang tidak ada di antara kita yang sempurna, begitu ya, tidak ada yang sempurna. Makanya kita perlu teman kita yang melihat nanti sehingga kita punya masukan gitu. Nanti Bapak Ibu jangan khawatir ketika dilakukan ini, ketika pun masih ada kekurangan dalam pembelajaran, tidak mengurangi poinnya. Sempurna pun yang Bapak Ibu lakukan juga tidak akan bertambah. Misalkan dari 8 poin jadi 10 poin, enggak. Ya, misalkan kurang juga, masih banyak kekurangan dalam saat kita mengajar karena nervous, mungkin karena ada teman kita, juga tidak akan mengurangi. Yang penting ini serius dilakukan. Ya. Ini sifatnya adalah laporan. Laporan ini harus ada 2 timbal balik Bapak Ibu, ya.
timbal balik di sini, pertama Bapak Ibu menjadi observer, yang kedua Bapak Ibu jadi supervisor, gitu ya. Jadi 2 laporan itu dijadikan jadi satu, kemudian diupload, itu baru diakui menjadi 8. Yang pernah terjadi, karena kebetulan saya pernah mengisi di beberapa sekolah yang ada di SMA di jenjang SMA di Kabupaten Biren, apa ya namanya, buatnya itu sangat bagus, diketik di Canva, didesain gitu ya. Ketika memang kita periksa apa yang dilakukan, itu kebanyakan bahasa-bahasa yang ada di Google, kemudian ditempelkan kembali. Kita budaya manipulatif itu seharusnya kita ini diberi kemerdekaan, artinya sadar yang saya lakukan adalah untuk peningkatan diri saya, gitu ya. Bapak Ibu, nantinya ada contoh, misalkan saya coba berikan contoh laporan yang seharusnya ya, yang seharusnya dilakukan oleh guru kita di sini. Yes, salah share, maaf. Oke, coba di lampiran pertama. Nah, di sini sudah terlihat. Sudah terlihat, Bapak Ibu? Sudah, Pak. Sudah ya. Ini yang paling penting di awal. Karena ini dari inilah kita meranjak apa yang perlu kita perbaiki bersama dengan rekan sejawat kita. Ini tidak diketahui oleh kepala sekolah. Kepala sekolah tidak akan masuk ke kelas kita. Ini hanya bentuk istilahnya berkolaborasi dengan rekan sejawat untuk saling memberi masukan. Nah, di sini kita cantumkan tujuan pembelajaran pada hari yang akan kita masuk. Ya, misalkan untuk mengisi ini sebenarnya Bapak Ibu harus menggunakan percakapan coaching. Jika Bapak Ibu belum terbiasa dengan percakapan coaching, bisa langsung menanyakan bahasa simpel yang kalau bahasa coaching yang saya gunakan biasa begini. Misalkan di sini, Bu Agustina, ini rencananya kita akan saling mengobservasi. Untuk pertemuan ini, saya akan mengobservasi Bu Agustina terlebih dahulu. Ini Ibu sudah kita sepakati hari Kamis, betul Ibu, gitu ya? Sudah jawab. Kemudian saya tanyakan, kira-kira tujuan pembelajaran pada hari Kamis nanti, kira-kira apa ya Bu? Nah, yang dijawab oleh Bu Agustina, kita tulis saja di sini. Ada lain, gitu. Ketika ada 2. Bu Agustina menjawab, ada lain, kita hanya menggali. Seberapa yang memang menurut Bu Agustina dalam pertemuan dalam jadwal itu yang bisa dicapai gitu. Bisa 1 TP, bisa 2 TP misalkan ya. Kemudian kita gunakan lagi percakapan coaching kita gitu ya. Nantinya ini ada tujuan pembelajaran yang sudah Bu Agustina tadi sampaikan ke saya kan akan masuk Bu ke kelas Ibu. Kira-kira apa yang harus saya amati dari proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Nah, di sini yang banyak keliru. Di sini yang banyak keliru, area pengembangan ini seakan-akan area pengembangan siswa. Ini adalah area pengembangan kita, Bapak Ibu. Sehingga teman kita bisa melihat, oh, misalkan nanti setelah proses masuk kelas ada kegiatan pasca, di sini kita bisa masukkan ada insight-insight baru terhadap rekan kita, ada masukan yang membangun terhadap ini kita. Misalkan jawaban Bu Agustina nanti. Ini tolong Bapak perhatikan apakah saya sudah bagus dalam menggunakan bahasa yang positif dengan anak peserta didik. Oke, kita catat di sini. Berarti penggunaan bahasa yang positif, gitu ya. Nanti tolong juga Pak Ihsan perhatikan apakah sintak model pembelajaran yang saya gunakan sudah sesuai belum ya. Nanti RPP saya kasih untuk Bapak. Oke, berarti saya memperhatikan adalah sintak model pembelajaran apa misalkan gitu kan. Selanjutnya lagi, saya kan ini mau mencoba menerapkan berdiferensiasi. Saya masih awam. Tolong Bapak perhatikan ya apakah memang nanti sudah sesuai diferensiasinya atau enggak. Udah, misalnya ada 3 kita tulis 3. Kita gali saja, ada lagi Bu, ada lagi Bu. Semakin banyak berarti semakin banyak yang akan kita perhatikan. Misalkan sudah cukup, oke, kita hentikan. Selanjutnya, kita tanyakan strategi. Nah, ini ada 3 tadi Bu Agustina yang mau saya observasi. Kira-kira strategi yang sudah Ibu siapkan apa saja? Untuk saya perhatikan yang di sini gitu. Oh, misalkan jawaban Bu Agustina tadi,
saya sudah berlatih ini Pak gitu, sudah ada instrumen saya sendiri untuk Bapak lihat atau sudah saya siapkan media yang menunjang di setiap sintak model pembelajaran saya begitu. Ditulis saja sini apa saja yang sudah disiapkan, sudah menyiapkan misalkan medianya yang menarik, ada karton, ada video, ada yang lain sebagainya. Ini kita tulis apa yang jawaban dari Ibu Agustina, gitu ya. Selanjutnya baru kita masuk ke tahap observasi. Di tahap observasi kita tinggal memindahkan saja strategi ini kepada lembar observasi yang kita masukkan di kelas. Nah, contohnya lembar observasi yang ada di kelas. Nah, ini yang ditulis sudah kelihatan Bapak Ibu? Sudah ya? Nah, aspek Sudah, tadi Pak Ihsan. ini lembar yang kedua. Aspek yang ini apa yang diisi? Kadang kita bingung apa yang diisi ya. Yang diisi tadi adalah strategi yang sudah kita gali bersama. Tinggal kita pindahin ke sini saja. Nanti pada saat kita masuk kelas, kita lihat saja muncul atau enggak gitu. Jika muncul kita catat muncul gitu. Walaupun kadang muncul ada catatan pengamatan, boleh tulis. Tujuannya untuk apa? Supaya bisa membangun pada saat nanti di kegiatan obrolan pasca observasi di kelas gitu. Ya, ini kita pindahin saja berdasarkan strategi yang ada. Selanjutnya nanti kita akan masuk ke tahap percakapan pasca setelah kita sudah kelihatan kan? Sudah Pak Sudah, Ihsan. Sudah ya. Nah, ini lembar catatan percakapan pasca observasi kelas tadi. Kita di kelas nggak usah komentari, misalkan di situ kadang ada Bu Agustina, guru, ya udah kita duduk saja gitu. Kita bukan ingin mencari kesalahan. Kalau sifat kita ingin mencari kesalahan, nanti kita nggak akan mau lagi diajak kolaborasi. Kita di sini adalah sifatnya refleksi, merefleksikan. Kadang kita mampu merefleksikan dengan diri sendiri, kadang nggak mampu. Jadi kita anggap ini kita belum bisa melihat tanpa ada masukan dari teman kita. Nah, ini refleksi guru. Tugas kita sebagai supervisor, tanyakan dulu gimana Bu Agustina, kira-kira tujuan pembelajaran yang Ibu harapkan tadi sudah tercapai belum? Gitu kan? Nah, apa jawaban Bu Agustina? Kita tulis di sini, misalkan sudah tercapai Pak, saya merasa bangga dan saya merasa puas karena ternyata apa yang saya rencanakan bisa berjalan dengan baik. Jika kalimatnya positif seperti itu, bisa saja kalimatnya berbeda. Oh, saya sudah menyiapkan, ternyata ada sesuatu yang terlewatkan gitu. Kita tulis saja di sini catatan refleksi guru itu sendiri. Baru masuk ke topik percakapan dan catatan yang seharusnya. Ini yang membangun, sifatnya adalah membangun bukan menjatuhkan. Gitu ya. Misalkan tadi kata Bu Agustina, Bu Agustina sudah melaksanakan dengan puas. Seandainya dari sudut pandang Bapak benar, sampaikan benar secara tulis gitu. Benar Ibu gitu. Benar. Saya melihat juga demikian bahwa pembelajaran tadi sangat asik, siswa sangat antusias. Kira-kira ke depan apalagi ya yang akan Ibu lakukan? Ada catatan di sini. Kalau semuanya positif didapatkan di dalam kelas. Kita lihat dari sisi misalkan pada saat proses pembelajarannya ada sesuatu yang kurang, gitu kan? Kita jika memang benar sependapat dengan Ibu Agustina, misalkan kadang menurut Bu Agustina sudah bagus, tetapi menurut kita ada catatan, sampaikan juga. Iya Ibu, saya melihat sangat seru ya. Di sisi lain saya melihat Bu Agustina ada yang melewati siswa, di satu sisi dia kurang fokus Bu, asik main HP. Gitu, kita sampaikan di sini. Nah, ya kan sudah sampaikan. Berarti oh tadi nggak luput dari mata Bu Agustina. Menurut Bu Agustina pikir anak-anak serius semua, padahal ada sebagian siswa yang memang nggak ngerti sama sekali apa yang dijelaskan oleh Bu Agustina. Itu misalkan kita tulis, baru kita tanyakan sama Bu Agustina untuk rencana ke depan. Ini kan Bu, saya melihat ada beberapa siswa yang tidak paham. Rencana Ibu ke depan bagaimana ya dalam mengatasinya? Berarti ada rencana tidak lanjut dari Bu Agustina sendiri. Oh, mungkin nanti Pak Ihsan saya akan membuat ice breaking sehingga anak-anak lebih fokus tertarik dengan pembelajaran saya. Nah, seandainya yang di atas positif semuanya, gitu kan? Rencana tindak lanjut bagaimana? Kan ada kita tanyakan di sini.
Bu Agustina sudah sangat bagus melaksanakan kira-kira ide ke depan apa ya. Nah, ada juga lahir kan gitu. Lahir juga tindak lanjutnya. Nah, semuanya itu kembali kepada bahasa percakapan dari Bapak Ibu sendiri. Nah, ini ya. Lembaran ini tidak harus Bapak Ibu ketik. Tidak perlu Bapak Ibu desain di Canva, pakai ini, pakai itu, nggak usah. Tulis tangan saja, scan foto udah jadi. Gitu. Ya, karena saya melihat di beberapa sekolah yang saya isi berkaitan dengan kinerja di semester awal kemarin, desainnya bagus karena jago Canva gitu kan. Dan waktu kita periksa, cuma ya mungkin segitu gitu kan. Nah, ini untuk malam hari ini, bagi Bapak Ibu yang sudah bergabung, harapannya tidak perlu harus diketik ulang, didesain ulang, tulis tangan saja, nggak masalah. Begitu ya. Oke, kembali lagi ke bukti dukung selanjutnya. Bu Ira, saya minta 5 menit boleh ya? Nanti saya serahkan ke Bu Ira ya. Saya Siap, percepat. siap. Oke. Nah, ini Bapak Ibu, tadi sudah di sini di poin ke-9. Kita lanjut ke poin 10. Nah, poin 10 meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai narasumber berbagi praktik baik dalam kegiatan yang terkait dengan implementasi kurikulum atau perencanaan berbasis data. Seandainya Bapak Ibu pernah mengisi kegiatan baik di KKG, di MGMP maupun di sekolah sendiri menjadi pemateri, berarti Bapak Ibu berhak mendapat sertifikat dan sertifikat ini bisa digunakan. Gitu ya. Di sini poinnya. Jadi satu kegiatan gitu. Misalkan mengisi di KKG, minta sertifikat sebagai narasumber, poinnya ada 8. Selanjutnya, meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai peserta kegiatan pelatihan bimbingan teknis. Ya, ini kayak BIMTEK gitu ya. BIMTEK ini sifatnya itu durasi satu kegiatannya 2 sampai 3 hari. Makanya beda antara webinar, diklat, BIMTEK itu berbeda gitu ya. Ketika hanya dilakukan 1 hari, masuk ke yang poin di atas tadi, yang 4 poin. Ketika dilaksanakan 2 sampai 3 hari, maka sertifikat ini bobotnya adalah 8 poin. Sekarang tidak ada lagi, nanti gini, ketika pelatihan itu 3 hari, tapi katanya bersertifikat 32 jam dan 8 poin, itu logikanya nggak masuk. Gitu ya. Baru bisa 32 JP apabila dilaksanakan selama 4 hari begitu ya, karena hitungan jamnya dalam 1 hari itu 8 JP. Walaupun untuk saat ini berapapun itu nggak dihitung JP lagi, karena dihitung adalah jam sama hari ya. Ketika dilaksanakan lebih daripada 2 hari, maka itu bisa dikatakan diklat. Selanjutnya poin meningkatkan kompetensi. Misalkan Bapak Ibu dapat penghargaan kemarin, misalkan sebagai pemenang apa, event apa, ini bisa poinnya, sertifikatnya bisa Ibu gunakan dan poinnya itu agak besar, 12 poinnya. Gitu ya. Contoh di angkatan sebelumnya, guru penggerak ada mendapatkan penghargaan dari bupati, misalkan, itu bisa dijadikan ini juga sebagai apa ya, poinnya gitu. Selanjutnya di yang ke-13, meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai penyusun cerita praktik. Ini baru bisa, kadang kita sudah menyusun, sudah kita inikan di PMM, tetapi belum divalidasi. Ketika belum divalidasi itu, berarti cerita kita belum ini, belum di ACC, jadi ini tidak bisa gitu ya. Ketika memang sudah diterbitkan, sudah dikurasi oleh kurator, itu baru. Sama seperti yang tadi, apa ya, yang tadi di SK-kan ya, itu agak berbeda. Oke. Kemudian kita lihat poin ke-14, meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai coach, mentor, fasilitator, atau pengajar praktik, gitu ya. Misalkan di sini lagi ada program, kalau kita lihat di PMM ada PKG PCOK, ada PKG Bahasa Inggris, ya. Seandainya nanti sudah keluar sertifikatnya, ini bisa digunakan, ya. Bapak Ibu pengajar praktik yang lagi bertugas, misalkan nanti keluar sertifikatnya di bulan 12, ini bisa digunakan. Seandainya nggak keluar sertifikat bulan 12, berarti bisa digunakan untuk semester berikutnya. Seperti itu. Oke, saya rasa, oke, ini ada untuk tugas tambahan.
sifat daripada tugas tambahan itu yang diminta adalah SK dan laporan. Laporan itu tidak ada format baku. Jadi tidak ada istilah gini, oh yang saya buat itu salah ataupun yang saya buat itu benar gitu ya. Tidak ada. Yang penting kita yang namanya juga laporan ya, apa yang kita lakukan itu kita laporkan. Formatnya tidak baku. Seperti itu. Mungkin itu saja dulu Bu Ira. Nanti jika pun ada ini kita buka di sesi. Saya kembalikan ke Bu Irawati. Baik. Bu Ira absensinya belum? Iya, Ibu. Absensinya? Sebentar lagi akan di-share. Oke, Untuk siap. absensi jam Ya. 21.55 menit. Di jam 21:55 menit. Atau jam Oke, siap, 10 Bu Mala. kurang 5 Terima menit. kasih. Baik, bisa kita lanjut ya Bapak Ibu. Silakan Bu Ira. Sudah nampak di layar? Ibu Iranya nampak? Sudah saya share. Sudah nampak? Belum? Oke. Ya, udah Bu Ira, Baik, udah. saya lanjutkan saja. Tadi pengembangan kompetensi sudah dijelaskan ya oleh Pak Isan. Kemudian kita lanjut ke tugas tambahan. Di sini kita sesuaikan ya Bapak Ibu. Jika memang Bapak Ibu ada wali kelas, bisa memilih wali kelas. Ini ada beberapa pilihannya. Dan saya rasa ini sudah sangat familiar. Ini kebetulan Ibu Iskandria, beliau wali kelas. Lanjut saja kita ke perilaku kerja. Jadi di sini Bapak Ibu yang kita pilih benar-benar yang memang ingin kita fokuskan. Jadi jangan asal dipilih ya Bapak Ibu. Itu contohnya ya saja Bapak Ibu. Jadi pilih Bapak Ibu karena di sini ada 7. Di sini ada harmonis ya Bapak Ibu. Suara saya ada bergema Pak Isak? Bergema Bu Ira. Sedikit bergema Bu Ira. Gangguan jaringan. Ini ketika semuanya sudah dipilih, kita ke rangkuman Bapak Ibu. Jadi di sini akan nampak ya rangkumannya dari semuanya. Di sini ada untuk rencana kegiatannya, sudah dipilih juga RH-nya. Kemudian kalau misalnya sudah semuanya diisi, sampai dengan kerja tambahan juga sudah, perilaku kerja juga sudah, lanjut kita ajukan. Seperti ini. Ini ketika kita ajukan Bapak Ibu, kita tunggu sampai disetujui oleh Kepala Sekolah. Ini saya demokan langsung ya Pak Isan ya. Oke, lanjut Ibu. Ya. Sudah nampak Pak? Sudah nampak Pak Isan? Oke, sudah. Sudah kelihatan. Ini kita lanjut ke kepala sekolahnya. Ini masih di periode sebelumnya ya Bapak Ibu. Jadi bagi Bapak Ibu yang kepala sekolah di sini, kita ganti periode dulu.
Sebentar ya Bapak Ibu. Aduh. Ya, bentar ya. Eh, Gak mau jalan ya Pak Isan. Sebentar Pak Isan. Ini Bu Ira sambil Ibu Ira kotak-katik, ada kepala sekolah di sini? Jika ada boleh inikan di kolom chat. Adakah yang kepala sekolah? Jika ada boleh di kolom chat. Aktif nggak kolom chatnya? Jika ada boleh dibuat hadir kepala sekolah. Oke, ini ada Bu Ira, ada Bapak Jauhari ya, kepala sekolah. Mungkin ada yang perlu disampaikan nih untuk kepala sekolah. Silakan Bu Ira. Bu Ira, sedang ini masih berbagi layar. Sepertinya tidak terdengar suara ya Bu Mala ya, Bu Iranya. Iya, iya. Oke, sudah Bu Ira. Udah ya. Ini coba saya bagikan lagi Bapak Ibu. Sudah nampak? Iya, sudah. Oke, sudah Bu Ira. Sudah kelihatan tuh. Sudah Bu Ira. Baik, jadi di sini tadi sudah mengajukan ya Ibu Ispatu ya. Kemudian ini dari melalui akun kepala sekolahnya. Ini sudah disetujui ya Bapak Ibu ya. Assalamualaikum Bu Ira. Ya, Waalaikumsalam Bu. Boleh nanya Bu Ira, saya Bu Idawati. Ya, silakan Bu. Nah, sebelumnya saya perkenalkan diri, saya Idawati CGP Angkatan 3 Bu Ira. Alhamdulillah saat ini yang sudah dipercayakan menjadi pengawas sekolah. Walaupun saya bukan kepala sekolah, tapi kan saya berhak mengetahui tentang hal ini lebih lanjut nih Bu Ira. Pertanyaan yang mendapat saya nih Bu Ira, khususnya di wilayah Kabupaten Biren yang jenjang dasar baik SD maupun SMP itu sampai sekarang mungkin di PKN belum sinkron dengan PMM ini. Jadi arah pengelola ini kemana gitu? Ya itu masih salah-salah. Dan kami juga udah pernah di audiensi antara dengan orang BKPSDM, admin BKPSDM, mereka juga belum bisa memberikan jawaban. Artinya sampai sejauh ini SKP yang ada di Ekin itu belum sinkron. Itu seperti apa nanti arah pengelolaan kinerja. Baik, tidak ya. Karena memang ini merupakan baru tahap pertama Bapak Ibu. Jadi kita tunggu saja. Memang ini tim PMM sedang bertugas ya. Jadi kita tunggu saja Bapak Ibu. Kemudian mungkin
ada pertanyaan ini Pak Ihsan ya, lanjut aja mengingat waktu. Ada di sini yang beberapa sekolah juga kejadiannya sama Bapak Ibu. Eh, Jika belum muncul periode yang akan diganti ke Juni Desember, tertera belum dimulai oleh atasan itu bagaimana? Ya, memang harus dimulai dulu oleh atasan Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu atasannya sudah memulai untuk periode selanjutnya, baru kita sebagai pegawai yang dinilai baru bisa dimulai. Terutama misalnya ada sekolah swasta ya Pak Ihsan ya. Ya. Itu ada yang memang belum ada apa namanya kepala sekolahnya belum memulai, itu nanti guru-gurunya ditunggu saja Bapak Ibu. Memang secara jadwal di situ 31 Juli ya Bapak Ibu ya. Tapi sifatnya juga bisa fleksibel Bapak Ibu. Jadi nggak usah khawatir. eh, Kita usahakan 31 Juli terselesaikan perencanaan. Namun jika ada kendala di lapangan Bapak Ibu, itu nanti masih bisa di Agustus. Seperti itu. Mengingat waktu gini aja ya Pak Ihsan, kalau demo mungkin agak lama karena di sini ada gangguan sinyal di saya. Jadi Oke. langsung saja yang perlu kita tekankan di sini Bapak Ibu di observasi kelas nih Pak Ihsan ya. Iya. Kita kan ada memilih fokus indikatornya. Mungkin saya tunjukkan RPP langsung ya Pak Ihsan, karena nanti ada RPP yang akan kita unggah biar dapat poinnya Bapak Ibu. Sudah nampak Pak Ihsan? Oke, sudah Ibu. Sudah. Jadi di sini Bapak Ibu, kebetulan saya di sini ada memasukkan dari fokus. Kita kan bisa memilih 1, 2, 3 fokus yang akan dilihat pada saat observasi. Ini ada saya masukkan, misalnya di sini guru memotivasi semua peserta didik untuk berperan aktif dalam proses pembelajaran. Kemudian di sini juga guru menyediakan peran dalam kelompok, memastikan semua anggota mendapat peran. Jadi Bapak Ibu, fokus yang akan nanti dilihat oleh kepala sekolah pada saat observasi itu kita usahakan kita munculkan dalam RPP-nya Bapak Ibu. Yang ini selama ini belum terinclude dalam RPP kita atau dalam modul. Jadi biar nanti pada saat observasi ini memang fokus yang ingin dinilai langsung terlihat di RPP-nya Bapak Ibu. Seperti itu. Oke, Pak Ihsan, kita Iya. buka sesi tanya jawab aja boleh? Boleh Bu Ira. Silakan Bu Mala. Tadi sepertinya Bu Ira ada Bu Ida mungkin yang perlu yang ini kan lagi. Bu Ida, izin Ibu coba saya share di sini ya. Izin Bu Ira sebentar ya Bu ya. Oke, ini sudah kelihatan belum? Belum. Belum ya? Sekarang bagaimana, sudah kelihatan? Sudah, Pak. Sudah ya. Nah, jika sudah. Nah, di sini kelihatan yang pengelola kinerja kepala sekolah di layar Bapak Ibu, benar? Nah, nah di sini tadi Bu Ida sebagai pengawas, Ibu bisa di sini memilih. Ini kan pusat informasi, Ibu. Ketika memang ada kendala terjadi, ini ada pusat informasi yang bisa Ibu akses di linknya. Kemudian Ibu pilih yang Ibu sebagai pengawasnya. Nah, Pak ketika Ihsan, iya, bisa terdengar suara saya Pak Ihsan? Mohon maaf. kedengaran Ibu. Ya, baik. Mohon maaf, saya tadi juga sempat terputus lagi berbicara. Izin Pak Ihsan, sebenarnya khusus untuk yang pengawas sebagai tim penilai, setelah kami diaudiensi antara kami pengawas dengan admin dari kantor Bupati terkait ini, ternyata Ekin khususnya di Kabupaten Biren ini memang belum sinkron dengan PMM. Artinya arah dari pengelolaan kinerja ini untuk
Ekin apakah bisa difungsikan nanti untuk SKP-nya atau enggak? Sejauh ini kami juga belum tahu. Menurut Pak Ihsan itu seperti apa? Terkait pengawas sekolah sebagai apa ya yang mengisi RHK itu sejauh ini kami memang belum bisa mengisi karena memang indikatornya belum sesuai gitu. Oke, baik Ibu, kita sebenarnya untuk kita lihat sebenarnya antara PMM dan kinerja itu sudah sinkron ya, sudah diintegrasikan ya Ibu ya. Ini bisa dilihat malahan saya sudah mencetak SKP saya Ibu. Mungkin Eh, Pak Ihsan jenjang SMA ya? iya, jenjang Kami SMA. SMP dan SD. Oh, begitu ya. Nah, kalau misalkan berkaitan teknis mungkin Ya, perlu duduk lagi ya dengan pihak dinas terkait. ya betul. Oke, baik. Mungkin untuk Bu Ida berarti seandainya memang ada kendala untuk pengawas tadi, mungkin linknya bisa Kan Ibu ini akses. sekolah juga nggak bisa gitu. Belum sinkron SKP-nya gitu. Setahu saya ya, Ya, belum gitu. sinkron dengan Ekin ini gitu. Oke, Karena oke. katanya apa SKP yang ada di Ekin memang belum ini apa masih dalam proses katanya gitu. Tapi Iya. belum kejelasan. Sampai sejauh ini belum ada kejelasan. Oke, baik. Terima kasih Ibu. Ini berarti nanti Ibu, ini ada saya kirim, tunggu ya, link ada di kolom chat, mungkin sebagai eh, informasi. Nanti Ibu bisa akses yang ada di link yang saya berikan di sini. Di situ ada informasi seandainya ada kendala, itu ada pusat bantuan ataupun pusat informasi yang bisa kita tanyakan langsung ke pihak PMM-nya, Ibu, seperti itu. Oke, Bapak Ibu yang lain, kita ini kan ke moderator dulu untuk membantu. Mungkin ada pertanyaan, Ibu. Baik, bagi yang ingin bertanya, sekali lagi masih diberikan kesempatan. Kita lihat di ini, Di di kolom. grup Pak, coba cek di grup ada yang bertanya itu sudah antri kayak. Ini ada yang bertanya dari Ibu Nuri Hikmah ya. Sebenarnya yang wajib mengisi PMM itu menurut aturan dinas siapa saja? Jika guru honor sekolah, apakah wajib mengisi juga? Maksudnya apakah sesuai dengan aturan pihak terkait? Karena kami mendapat informasi juga dari teman bahwa guru honor sekolah tidak wajib mengisinya. Mohon penjelasannya Bapak Ibu. Ya, ini dari Ibu Nuri Hikmah yang memberikan pertanyaannya melalui kolom chat. Silakan Bapak Ibu pemateri. Siapa yang ingin menjawab? Apakah Pak Iksan atau Ibu Ira yang bisa menjawabnya? Boleh saya coba ya, Bu Mala ya. Baik, terima kasih pertanyaan yang menarik ya. Tadi siapa penanyanya, Bu? Ibu Ibu Nur Hikmah. Ibu Nur Hikmah. Nuri Hikmah ya, Ibu Nuri Iya, Hikmah. Ibu Nur Hikmah. Jadi begini, Ibu, kalau dibilangnya wajib, itu yang wajib sebenarnya untuk yang eh, PNS itu yang wajib, gitu ya. Tetapi untuk yang non PNS ini disarankan. Kenapa disarankan? Salah satu fungsi kinerja ini adalah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, gitu ya. Yang siapa saja yang bertanggung jawab untuk kita yang untuk memperbaiki kualitas pembelajaran? Apakah PNS saja? Atau kita semua pendidik? Nah, jawabannya pasti semua kita guru yang berada di sekolah itu bertanggung jawab penuh untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Walaupun ya nanti di akhirnya nanti untuk guru honor ini tidak bisa disinkronkan untuk dikeluarkan SKP-nya gitu kan. Karena memang nanti SKP yang ada kinerja yang ada di PMM ini harus disinkronkan ke kinerja My ASN gitu. Sedangkan bagi guru honor kan tidak ada akun My ASN-nya karena belum menjadi ASN, itu saja yang tidak mereka dapatkan. Selebihnya, tujuan guru honor mengisi kinerja ini adalah untuk membantu memperbaiki rapor pendidikan. Seperti itu. Jadi masalah wajib atau enggak itu kembalikan ke satuan pendidikan masing-masing. Seandainya kepala sekolah mengatakan wajib, ya berarti kita wajib. Kenapa wajib? Ya kita bertanggung jawab untuk memperbaiki kualitas rapor pendidikan di sekolah tersebut. Seperti itu, Bu Mala. Nah, Ibu Nuri Hikmah,
Mudah-mudahan jawaban dari Bapak Ihsan bisa eh, menjawab kegelisahan Ibu ya. Jadi bagi guru honor memang tidak diwajibkan, tetapi dengan pengisian pengelolaan kinerja ini diharapkan dapat memperbaiki rapot pendidikan pada satuan pendidikan yang Bapak Ibu naungi. Baik, selanjutnya ini ada yang bertanya dari Ibu Cut Nisa melalui kolom chat. Bagaimana jika peringkat organisasi belum muncul, padahal sudah kirim ke dinas? Bagaimana solusinya? Siapa yang ingin menjawab, Bapak? Atau Bapak Isa lagi atau Ibu Irawati yang ingin menjawab? Boleh, Pertanyaan Bu dari Ibu Mala. Cut Nisa. Ya. Di sini pertanyaannya belum muncul ya Bapak Ibu ya. Karena ini memang sedang proses penilaian Bapak Ibu. Karena dinilai dulu satuan pendidikannya, baru nanti akan keluar predikatnya Bapak Ibu. Jadi ditunggu saja Bapak Ibu. Walaupun belum muncul Bapak Ibu, untuk periode selanjutnya kita sudah bisa melanjutkan Bapak Ibu. Jadi nanti bisa kita cek kembali, kita ganti periode, kita lihat nanti di periode Januari Juninya Bapak Ibu. Jadi tidak masalah. Perencanaan untuk tahap kedua terus kita lanjut sambil menunggu predikat dari tahap pertama keluar gitu Bapak Ibu. Kemudian Oke, di sini benar Pak sekali Bu Ihsan. Ira. Izin menambahkan, ini Ya, kebetulan saya juga ada mengelola akun kepala sekolah gitu kan di jenjang SMP. Kebetulan antara jenjang SMP dan SMA ini berbeda. Saya lihat untuk jenjang SMA sampai sekarang kita belum di-approve ya, belum ada tindak lanjut dari pihak dinas gitu sehingga kepala sekolah belum bisa mengirimkan hasil peringkat kinerja ini ke guru. Sedangkan di jenjang SMP saya sudah bisa melihat di situ pertamanya setelah kita kirim ke dinas, dinas akan memeriksa kembali. Kemudian kebetulan ini kami ada masukan dari dinas, ada beberapa guru di situ memang pertamanya peringkatnya itu amat baik begitu kan. Ternyata setelah evaluasi dari dinas, ternyata kepala sekolah harus menurunkan grade-nya. Ya, sehingga baru bisa merah, baru bisa hijau. Kalau nggak merah itu nggak bisa kita ini kan. Setelah kami perbaiki sesuai dengan instruksi yang dikirimkan pihak dinas itu kita perbaiki, kemudian kita kirimkan kembali ke dinas. Tidak lama itu akan ada langsung tanggapan dari pihak itu sehingga hasilnya bisa langsung kita kirimkan ke guru masing-masing. Seperti itu. Kebetulan saya mengelola di Ummul Aiman dan guru-guru di Ummul Aiman sudah bisa melihat gitu. Sudah bisa melihat predikat dari kinerjanya. Nah, sedangkan kita di tingkat SMA sampai saat ini belum seperti yang ada di jenjang SMP. Kita tunggu saja benar yang disampaikan oleh Bu Ira, walaupun itu belum keluar ya nggak masalah karena itu tidak menjadi hambatan untuk kita lanjut ke periode berikutnya. Seperti itu, Ibu. Di kolom chat ya Bu Mala ada juga bertanya nih. Ini sangat menarik nih Pak Ihsan ya dan Bapak Ibu semuanya. Bagaimana kiat-kiat agar perencanaan yang telah dibuat dilaksanakan sebenarnya, bukan hanya sekedar melengkapi dokumen saja. Ini sangat menarik Bapak Ibu. Misalnya seperti malam ini ya kegiatan webinarnya. Kalau hanya sekedar melengkapi dokumen mungkin hanya sekedar masuk ya Pak Ihsan ya. Seperti itu. Jadi sebenarnya kiatnya Bapak Ibu, eh, tujuan dari pengelolaan kinerja ini untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Itu pada dasarnya Bapak Ibu. Dan dia sudah sinkron dengan rapor pendidikan. Jadi lebih terarah. Dan rapor pendidikan itu mungkin Bapak Ibu juga sudah tahu dari mana diambil. Ya, ada yang namanya asesmen nasional ya Pak Ihsan ya. Kemudian ada Sulinjar. Itu semuanya nanti dia include ke rapor pendidikan. Dari rapor pendidikan itulah kita paham apa sih yang perlu kita benahi di sekolah kita Bapak Ibu. Makanya pada saat perencanaan itu perlu diskusi dengan kepala sekolah, tahapan diskusi dulu apa sih yang mau dibenah Bapak Ibu. Jadi kalau memang benar-benar dilaksanakan, saya rasa kiatnya kita komit dari awal Bapak Ibu dengan kepala sekolah apa yang perlu kita benahi karena ini bukan hanya sekedar melengkapi dokumen saja, sekedar keluar SKP-nya, tidak ada pembenahan di sekolah. Jadi fungsi dari pengelolaan kinerja ini kurang
ini ya Pak Ihsan ya, kurang tercapai Bapak Ibu. Jadi bukan hanya sekedar ini untuk PNS-nya keluar SKP selesai, bukan itu yang diharapkan dari pengelolaan kinerja ini Bapak Ibu. Jadi kembali ke kita Bapak Ibu, seperti itu. Kalau untuk kiat-kiatnya. Oke, ini kiat-kiat ini kayaknya pertanyaan dari kepala sekolah kayaknya gitu ya. Nah ini masukan nih saya juga untuk Bapak Ibu kepala sekolah dalam nanti penentuan jadwal itu kan setelah perencanaan nih Bapak Ibu seharusnya ya sebagai kepala sekolah itu memanggil guru-guru secara berkala. Misalkan di setiap harinya memanggil 8 orang guru yang sudah mengajukan. Nah, di situ ditanya lebih detail sih sebenarnya di situ ya, berkaitan dengan perencanaannya, pembelajarannya maupun pengembangan diri yang akan dilakukan gitu. Jadi berkaitan dengan pengembangan diri yang dilakukan guru, tidak sedikit sekarang guru itu menjadi pengejar sertifikat. Malahan kadang sertifikat bodong pun diupload begitu ya. Nah, di sini makanya di setiap webinar itu disarankan itu menggunakan barcode. Barcode-nya boleh menggunakan presensi. Sehingga Bapak Ibu kepala sekolah ketika memeriksa sudah diupload misalkan sertifikatnya, cek saja. Ketika memang tidak ada barcode yang dilaksanakan oleh webinar, maka itu tidak sah. Itu secara aturan ya. Bukan teori, tapi aturannya seperti itu. Ketika kegiatan yang dilakukan oleh komunitas belajar, itu wajib sertifikatnya ada barcode. Isinya barcode-nya apa? Presensi salah satunya. Ya. Bapak Ibu ngecek apakah benar guru Bapak itu ada melakukan kegiatan pelatihan. Jangan-jangan begitu ya. Sekarang kan teknologi canggih sekali, ambil sertifikat ngedit nama bisa-bisa saja gitu ya. Karena ketika memang orientasi kita adalah selembar sertifikat, maka kualitas pembelajaran kita tidak akan terperbaiki. Kenapa kita harus pengembangan diri? Disuruh kita belajar, Bapak Ibu. Sebagai bentuk apresiasinya, penghargaan dikasih sertifikat. Tetapi orientasinya bukanlah sertifikat, tapi pengembangan diri. Kenapa saya bilang orientasi bukan sertifikat? 32 JP saja sudah sesuai ekspektasi gitu ya. Kalau 32 JP kan mudah sekali untuk kita dapatkan. Seperti itu. Ya itu kalau misalkan kita serius, ya itu kembali ke pribadi sendiri ya Bu Ira ya, kita rasa ya. Ya. Iya. Izin koreksi Bapak, 32 poin ya. 32 poin benar 32 poin. Dan gini ya Bapak Ibu, kita kan sudah digalakkan komunitas belajar sekolah ya Bapak Ibu. Jadi sebenarnya itu kita manfaatkan sebaik mungkin ya Bapak Ibu. Karena kalau komunitas belajar dalam sekolah itu kan kita lebih tahu ya, lebih tahu dapurnya sekolah kita apa sih permasalahannya. Jadi kita galakkan, kita gerakkan komunitas sekolah dengan mengadakan kegiatan, bisa juga kan ada sertifikatnya Bapak Ibu. Jadi mungkin ya Pak Ihsan ya, ada tuh, terkadang ya, di awal-awal itu kan simpang siur itu di media sosial, pengelolaan kinerja ini terlalu memberatkan, gurunya pada meninggalkan kelas, mengikut, webinar atau apapun, itu mungkin, pemahaman ya Bapak Ibu. Karena pengembangan diri itu tidak masuk dalam penilaian Bapak Ibu, itu hanya pertimbangan. Jadi kita upayakan yang memang benar-benar poinnya itu di praktik kinerja Bapak Ibu, seperti itu. Jadi, kita kembalikan, ruhnya ya dari pengelolaan kinerja ya, Pak Ihsan. Berarti di praktik kinerjanya dan bukan, perlu juga kita tegaskan ya, Pak Ihsan. Misalnya yang diobservasi kelas, ya Bapak Ibu. Bapak Ibu mengajar sesuai kemampuan Bapak Ibu saja. Karena nanti yang menjadi penilaian utama itu pada saat refleksi Bapak Ibu. Nanti akan dinilai sejauh mana Bapak Ibu merefleksi apa yang terjadi di kelas. Seperti itu Bapak Ibu. Baik, terima kasih atas pemaparan materi ya dari Bu Ira dan juga Pak Ihsan ya mengenai kiat-kiat ya bagaimana kita untuk melakukan pengelolaan kinerja ya apakah demi sertifikat atau memang untuk pengembangan diri kita sendiri. Baik, sekali lagi mengingatkan untuk para peserta link absensi sudah dibuka ya dan juga untuk bergabung ke grup WhatsApp ya untuk sertifikat pada webinar kita malam hari ini. Dan untuk berakhirnya absensi itu akan ditutup pada pukul 22:20 Ya Bapak Ibu.
Baik, jika yang belum bisa mengakses, bisa Anda akses melalui akun atau email dari Bapak Ibu. Baik, apa ini kita menerima satu pertanyaan lagi, Bapak Ibu pemateri? Oke, ini sepertinya ada pertanyaan yang sangat menarik dari Bu Ainal Marziah. Ada di kolom chat ini. Izin membacakan boleh Ibu moderator? Boleh Pak, silakan. Oke, ini ada dari Ibu Ainul Marziah. Assalamualaikum Bapak Ibu, izin bertanya masalah nilai yang sudah keluar di Januari-Juni, nilai di bawah 50 apakah bermasalah dengan nilai yang di bawah minimum? Bisa diubah atau bagaimana? Mohon pencerahannya Bapak Ibu. Nah, ini pertanyaan yang sangat menarik dan sangat penting bagi guru dan juga bagi kepala sekolah. Bagi guru, ini dilihatnya dari refleksi Bapak Ibu. Begitu ya, dilihat dari refleksi Bapak Ibu, bukan dilihat berdasarkan pada di kelasnya. Misalkan setelah dilakukan supervisi ke kelas, Bapak Ibu kan melanjutnya dengan melakukan refleksi. Nah, refleksi ini akan berpengaruh terhadap apa yang akan dinilai oleh kepala sekolah. Deskripsinya, misalkan bagaimana perasaan ibu, itu kan contoh deh, kalau nggak salah ya, karena saya mengisi punya akun kepala sekolah juga gitu kan. Bagaimana perasaannya ataupun apa yang akan ditindaklanjut ke depannya. Ketika Bapak Ibu menjawab, saya sudah melakukan, tetapi siswa kurang antusias. Nah, kira-kira itu refleksinya dari dalam atau luar kira-kira masalahnya muncul. Nah, ketika refleksi Ibu, istilahnya Ibu ketika tidak berhasil proses pembelajaran tapi menyalahkan faktor eksternal, berarti itu nilainya paling rendah. Itu poin yang paling atas itu paling rendah. Ada juga poin berikutnya, Ibu merefleksikan, refleksi itu datang dari dalam diri, tetapi tidak menjelaskan konsekuensi ke depan gitu. Ya, itu juga kadang akibat misalkan saya belum terlalu menguasai kelas, itu refleksinya benar sudah internal, tetapi tidak ada lanjutan apa yang akan dilakukan ke depan. Itu poinnya yang ada di dua, yang di tengah-tengah. Yang paling tinggi poinnya adalah di yang terakhir, menyadari bahwa itu bagian daripada kita refleksi di dalam diri dan juga tahu solusi dan dampaknya. Nah, itu yang bagus isi refleksinya. Bapak Ibu kepala sekolah yang hadir pada malam hari ini memang agak capek Ibu Bapak. Makanya di sini dibenarkan Bapak Ibu membentuk tim. Ya, tim untuk pengelolaan kinerja boleh dibentukkan. Ini ada contoh SK yang nanti bisa saya teruskan contoh yang untuk tim kinerjanya. Tujuannya untuk apa? Biar maksimal membaca setiap refleksi, tidak hanya sekedar menconteng. Kadang ibu gurunya sudah bagus refleksinya, tetapi kepala sekolah tidak membaca secara utuh karena memang banyak kesibukan ya. Kita sadari kepala sekolah banyak sekali kegiatannya gitu ya. Makanya harus minta bantuan dengan tim dalam hal ini. Sehingga akhirnya conteng-conteng. Efeknya apa? Nilai yang muncul akhirnya sedikit di bawah ekspektasi gitu. Ketika di bawah ekspektasi, itu wajib perbaiki. Merah. Apakah bisa diperbaiki? Sebenarnya bisa kita ngulang kembali. Itu mengajukan aju banding namanya lah ya. Bahasanya kita ajukan banding, nanti kepala sekolah akan dapat notifikasi untuk menyetujui aju banding tersebut, sehingga guru itu akan mengulang kembali refleksinya dari awal. Nah, ini kita tidak menyalahkan guru, tidak menyalahkan kepala sekolah. Makanya kita harus serius dalam melakukan refleksinya. Seperti itu, sehingga kepala sekolah tidak salah menilai, dan ketika Dewan Guru sudah bagus melakukan refleksi, Bapak Ibu kepala sekolah diharapkan bisa membaca lebih teliti sehingga tidak salah mencontengnya. Demikian Ibu Ainul Marziah. Ya, baik. Terima kasih Pak Iksan atas ulasannya ya, jawabannya mengenai pertanyaan dari Ibu Ainul Mardiah, karena memang dalam hal penilaian kinerja ini untuk kepala sekolah perlu membentuk sebuah tim ya agar penilaian yang dilakukan tidak di bawah ekspektasi. Seperti itu Bapak Ibu. Baik. Bagaimana? Apakah masih diterima untuk pertanyaan yang lain, Bapak Ibu pemateri? Izin bertanya boleh, Bu?
Baik, dengan Ibu Wardawati. Ya, ya Bu. Terima kasih Bu. Baik, silakan Ibu. Terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan. Makanya saya nggak ketik di kolom chat Bu, karena mungkin ada beberapa pertanyaan kalau diketik agak lama gitu ya. Yang pertama yang ingin saya tanyakan itu apabila jumlah poin yang kita lakukan pada periode yang sekarang itu jumlahnya berkurang dari poin yang kita lakukan pada periode sebelumnya. Artinya poin pada periode sebelumnya lebih banyak dari periode yang ini. Itu apakah nanti akan berdampak pada angka kredit? Kemudian pertanyaan yang kedua, sertifikat yang diunggah itu apakah harus sertifikat yang dilakukan kegiatannya pada mulai bulan Juli sampai Desember? Karena kalau periode sebelumnya itu boleh sertifikat yang belum pernah diupload sejak sejak bulan Januari 2023. Kemudian pertanyaan yang berikutnya, apabila ada guru yang pada periode sebelumnya belum mengisi EKIN-nya, apakah periode ini bisa langsung lanjut atau harus mengulang pada periode sebelumnya? Satu lagi, Ibu, kemarin ada kepala sekolah berbincang dengan saya bahwa di EKIN-nya beliau itu masih banyak nama-nama guru yang memang sudah ada tidak hadir lagi di sekolah atau sudah pensiun, itu namanya masih keluar pada EKIN beliau. Itu bagaimana cara menghapusnya? Demikian Ibu, terima kasih atas jawabannya. Baik, terima kasih Ibu Wardawati atas pertanyaannya. Dan mungkin ini bisa dijawab oleh Ibu Irawati. Baik, ya Bu. Baik, yang pertanyaan pertama ya terkait jumlah poin RH-nya ya Pak Ihsan ya Bu Mala ya. Jadi Iya. tidak masalah Bapak Ibu. Misalnya sebelumnya Bapak Ibu mengambil mungkin 44 ya, 44 poin. Kemudian tahun ini mengambilnya bukan tahun ya, tahap 2-nya mengambil 32 poin ya tidak masalah Bapak Ibu. Karena kita fokuskan lagi Bapak Ibu, pengembangan kompetensi itu hanya pertimbangan Bapak Ibu. Ini misalnya guru penggerak di tahap 1, mungkin kita sudah memasukkan sertifikat guru penggeraknya ya Bapak Ibu. Jadi sudah poinnya kan sudah melampaui ya Pak Ihsan ya, sudah 128. Kemudian di tahap 2 itu kita hanya mengambil 56 poin itu boleh-boleh saja ya Bapak Ibu. Jadi tidak ada masalah. Kita sesuaikan dengan waktu juga Bapak Ibu. Karena fokus utama kita adalah di kelas Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, untuk sertifikatnya itu apabila sertifikat Januari sampai dengan Juninya belum Bapak Ibu sematkan di tahap 1 itu masih bisa kita gunakan di tahap 2 Bapak Ibu. Jadi misalnya di Juni itu ada kegiatan ya Bapak Ibu ikuti, misalnya ada seminar atau webinar dan itu belum sempat karena kan pada perencanaan mungkin Ibu ngambilnya 32 poin, jadi ada sertifikat yang belum dimasukkan, itu boleh Bapak Ibu dimasukkan di tahap selanjutnya. Untuk pertanyaan ketiga diulangi Bu Malah atau Pak Ihsan masih mengingat? Tentang ini Bu, yang tidak mengisi pada Tidak periode mengisi Bu, yang masih yang sudah pensiun. Bagaimana cara menghapus? Cara menghapus akun yang sudah pensiun. Iya, Bapak Ibu. Memang ini beberapa kasus ya, bukan hanya di sekolah Ibu siapa tadi? Di beberapa sekolah ya Pak Ihsan ya. Memang itu kan karena pada saat pengambilan data itu kan masih dapodik lama ya Pak Ihsan. Jadi untuk tahap 2 ini kalau bisa Bapak Ibu dapodiknya kita clearkan Bapak Ibu. Jadi benar-benar guru yang memang bertugas karena kan dia sinkron juga dapodiknya dengan PMM Bapak Ibu. Jadi kalau memang ada kasus seperti itu, alternatifnya pusat bantuan Bapak Ibu. Gimana Ibu yang bertanya?
Ya Bu, Bagaimana Ibu Wardah? Wati? satu lagi Bu, yang belum mengisi di periode sebelumnya itu gimana Bu? Ini statusnya PNS, Ibu, Honor Bu. honor ya. Ya. Kalau honor Bapak Ibu tidak masalah, bisa lanjut ke tahap selanjutnya. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi nggak ada kendala selama bisa diakses, saya rasa bisa Bapak Ibu. Itu langsung saja ke tahap berikutnya. Iya ya. Terima kasih Bu jawabannya. Ya, sama-sama Ibu. Baik, berhubung juga waktu ya yang tinggal beberapa menit lagi, jadi mohon maaf untuk sesi tanya jawab itu saya akhiri. Baik, langsung untuk kesimpulan ya pada malam hari ini mengenai tema kita. Ya, mengenai tema kita pada malam ini yaitu kupas tuntas pengelolaan kinerja tahap 2 untuk guru dan juga kepala sekolah, bahwa ada beberapa hal yang harus kita perhatikan ya, mulai dari tahap perencanaan, mungkin dalam pengembangan kompetensi yang ingin kita lakukan ya, minimal poin yang bisa kita ambil adalah 32 poin dan juga poin maksimal adalah 128 poin. Dan awal dari nilai poin minimal yaitu 32 poin itu berasal dari akumulasi jam pelajaran minimal pada satu semester. Nah, selanjutnya adalah hal yang perlu kita lakukan adalah dengan berkolaborasi dengan sesama rekan sejawat dengan melakukan observasi pembelajaran, yaitu yang pertama dengan langkah-langkah melakukan percakapan pra-observasi, selanjutnya pelaksanaan observasi dan juga pasca observasi. Nah, untuk bukti dukung yang dapat kita cantumkan pada pengelolaan kinerja ya berupa sertifikat dan juga laporan serta bukti dukung lainnya berdasarkan pengembangan kompetensi yang kita pilih, dan juga untuk indikator yang kita lakukan pada pengelolaan kinerja ini pada tahap perencanaan sesuai dengan raport pendidikan yang nilainya cukup atau juga nilai yang kurang. Dan untuk fokus pada saat observasi, itu dapat kita cantumkan pada modul ajar pembelajaran yang akan kita lakukan. Dan apabila ada kendala yang mengenai pengelolaan kinerja, ya Bapak Ibu bisa menghubungi pusat bantuan untuk mengetahui kendala-kendala apa saja yang dapat membantu Bapak Ibu dalam melaksanakan dan juga untuk mengerjakan pengelolaan kinerja. Baik, itu saja untuk rangkuman dari pembicaraan kita ya dengan dua orang narasumber kita pada hari ini, yaitu Bapak Ihsan Armia dan juga Ibu Irawati. Kepada narasumber saya ucapkan terima kasih banyak. Dan selanjutnya saya serahkan kepada presenter, yaitu Ibu Gustina Fitriani. Pada Ibu Gustina, disilakan. Oke, baik. Terima kasih Ibu Malahayati. Luar biasa sekali Bapak dan Ibu kegiatan kita pada malam hari ini yang dipandu oleh dua narasumber hebat kita tadi, Bapak Ihsan Armia dan Ibu Irawati, yang sudah memberikan kita begitu banyak pengetahuan baru mungkin ya, dan juga pencerahan terhadap beberapa permasalahan yang pernah kita hadapi ketika kita melakukan pengelolaan e-kinerja di tahap pertama periode Januari sampai Juni yang lalu. Jadi mudah-mudahan informasi yang pada malam hari ini diberikan oleh narasumber hebat kita bisa mencerahkan dan bisa mengatasi permasalahan kita selama ini. Walaupun seperti yang disampaikan tadi, memang kendala di lapangan itu masih banyak sekali e-kinerja baik dari
dari kepala sekolah ataupun pengawas yang sampai saat ini masih belum tuntas dan ada sekolah yang memang masih belum ada predikat sekolahnya seperti itu. Mungkin itu nanti bisa kita sesuaikan dan bisa dihubungi dari pihak admin PMM-nya juga ya Bapak dan Ibu. Terima kasih banyak Bapak Ibu hebat yang masih setia sampai di jam 22.28 ini ya, kita di jam-jam yang sudah rawan untuk tidur, masih setia, masih semangat untuk terus belajar. Semoga ilmu yang kita dapat pada malam hari ini menjadi berkah ya, menjadi ladang amal kita untuk meningkatkan pendidikan yang ada di Birun dan juga di Aceh tentunya. Terima kasih banyak kepada Bapak Ibu narasumber hebat. Terima kasih banyak kepada tim hebat dari komunitas guru penggerak Kabupaten Birun yang sudah solid dan sudah bekerja di belakang layar juga tentunya ya, mensukseskan kegiatan kita pada malam hari ini. Dan dengan cepat tanggap menghandle kendala-kendala teknis yang terjadi di lapangan tadi. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu yang sudah hadir pada malam hari ini. Sebelum saya tutup, saya juga mengingatkan Bapak dan Ibu supaya jangan lupa mengisi presensinya dan bergabung di link grup WhatsApp yang dibagikan di kolom chat tadi ya, karena nanti di situ akan ada informasi terkait sertifikat. Jadi sertifikat nanti akan dikirim ke email yang Bapak Ibu isikan di presensi tadi. Mungkin seperti itu. Sebelum kita tutup kegiatan ini, saya ingin membacakan sebuah pantun lagi untuk menutup kegiatan kita hari ini, Bapak dan Ibu. Bintang gemerlap di malam hening. Cakep. Bulan tersenyum menghiasi langit cerah. Terima kasih guru-guru hebat yang selalu inspiring. Semoga ilmu yang didapat membawa manfaat dan berkah. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih banyak atas kesempatan dan kehadirannya pada malam hari ini. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dalam pelaksanaan webinar pada malam hari ini. Kami dari komunitas guru penggerak Kabupaten Birun terus belajar, terus berkolaborasi, dan terus berinovasi. Semoga menjadi berkah buat kita semua tentunya. Mohon maaf saya sebagai host mohon undur diri dan mohon maaf atas kesalahan yang mungkin masih banyak terjadi tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada sesi foto bersama atau langsung kita tutup ini Bapak dan Ibu? Siapa yang bisa menghandle? Tolong Oke, boleh. untuk di Kita sesi foto foto bersama dulu bersama. sebentar ya Tolong Bapak dan Ibu ya. Tolong Oke, nyalakan kameranya Bapak Ibu. Oke, ini ada 9 slide ini Bu Mala. Kita di slide pertama ini dulu ya. Baik. Dibuka mic-nya pun boleh ya, jangan jadi patung Bapak Ibu ya. Iya, ya boleh. Sudah bisa dibuka ini Biar mikrofonnya agak Bapak dan senyum Ibu. dikit.